Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Rosalin dari SMA Sion. Kita berada di channel Link Smart Open Teja. Nah, pada hari ini saya akan mencoba membahas soal kiriman dari Samuel Ho. Ya, Samuel Ho itu adalah siswa dari SMA Sion kelas 12 tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini ada soalnya, Ibu sudah share ya, yaitu perhatikan rangkaian berikut ini. Jika besar hambatan secara berturut-turut 10 ohm, 4 ohm, 3 ohm, kemudian 5 ohm, dan 2 ohm. Ini berarti R1, R2, R3, R4, dan R5 ya. Nah, rangkaian dihubungkan dengan potensial 10 volt, tentukan besar energi yang dibebaskan tiap satu satuan waktu pada masing-masing resistor. Energi yang dibebaskan tiap satu satuan waktu itu berarti kita mencari apa? Mencari powernya ya, mencari dayanya ya. Oke. Ini berarti mencari daya nih. Jadi cari P nih ya. Ditanyakan itu berarti P1, kemudian P2, lalu P3, lalu kemudian P4 dan juga P5. Oke. Nah, sebelum kita mencari P-nya ini ya, kita buat dulu arusnya mengarah kemana. Ini potensialnya besarnya adalah 10 volt ya. 10 volt di sini positif, ini negatif, berarti arusnya arahnya ke sana. Jadi arus yang masuk ke titik percabangan di sini adalah I, kita sebut. Kemudian yang menuju ke R1 ini kita sebut dengan I1. Yang menuju ke R2 kita sebut dengan I2. Kemudian yang menuju ke R3 di sini berarti ini adalah I3. Kemudian yang ke sini ini adalah I4 ya. Kemudian yang ini adalah I5 ya. I5. Oke. Nah, sekarang berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, besar arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan besar arus yang keluar dari titik percabangan. Ini ada beberapa cabang di sini. Sebutlah ini adalah cabang A, kemudian di sini adalah cabang B, lalu di sini adalah cabang C, yang ini adalah cabang D ya. Nah, di cabang A sekarang, di A ya, kita lihat untuk di A dulu. Di A di sini ada I dengan I1 dan I2. Yang masuk adalah I, berarti I akan sama dengan I1 ditambah dengan I2 ya. Kemudian di cabang B itu, kita lihat di B ya. Di B ini yang masuk adalah I1, yang keluar I3 dan I5. Maka I1 ini akan sama dengan I3 ditambah dengan I5. Kemudian di cabang C, ya untuk yang di C ini yang masuk adalah I2, yang keluar itu adalah I4, kemudian masuk lagi juga I5. Maka di sini I2 itu akan sama dengan apa? I4 ya. I4 ini keluar dikurangi dengan I5, atau kita tulis aja yang masuk itu ada 2 ya, yang masuk ada 2 yaitu I2 dengan I5, maka ini ditambah dengan I5 ini akan sama dengan I4 ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mencari berapa besarnya arus pada masing-masing hambatan, nanti kita menggunakan P-nya lebih baik kita menggunakan rumus P itu sama dengan apa? I kuadrat dikalikan R. Berarti kalau P1 maka ini sama dengan I1 kuadrat dikalikan R1 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebelumnya kita akan menyederhanakan rangkaiannya. Ini adalah rangkaian itu dalam jembatan Wheatstone punya ya. Nah, kita lihat hasil kali antara R1 dengan R4. R1 itu di sini adalah 10 ohm ya, 10 ohm. Kemudian R4-nya itu adalah 5 ohm. Kemudian R2 itu adalah 4 ohm. Kemudian R3-nya di sini adalah 3 ohm. Dan R5-nya di sini adalah 2 ohm. Kita lihat bahwa antara R1 dengan R4 dikali itu 50. Kemudian R3 dikali R2 itu adalah 12. Berarti ada arus yang mengalir di R5. Kenapa? Karena hasil kali yang hambatan-hambatan berseberangan ini nggak sama. Jadi R5-nya ini nggak boleh dihilangkan. Nah, untuk itu kita harus menyederhanakan rangkaian ini ya. Dengan menggunakan Wheatstone punya cara, ini kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan hambatan pengganti antara R1, R2, dan R5. Jadi, kita buat di sini
ini, kemudian ini, dan ini. Nah, sekarang ini kita namakan aja RA, ini RB, RC. Maka rangkaian ini akan menjadi seperti ini. Di sini adalah RA, kemudian ini adalah RB, yang di sini adalah RC ya, RC. Kemudian ini akan terseri dengan R3 ya, terseri dengan R3 ini di sini. Jadi ini adalah R3. Lalu di sini adalah R4 ya. R3 itu 3 ohm, R4 itu adalah 5 ohm ya, ini 5 ohm. Nah, sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, berarti ini bisa diubah lagi menjadi rangkaian seri itu. Jadi ini masih RA di sini. Kemudian di sini kita sebut aja sebagai RS1. Lalu yang di sini adalah RS2. Setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi di sini adalah RA. Kemudian ini adalah R paralelnya. Kemudian di sini adalah R totalnya ya. Nah, di R total itu tentunya mengalir I atau I total. Yang di sini juga mengalir I ya, sama ya. Di RA ini berarti mengalir I ya, berarti I-nya yang ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di sini. Yang di sini arus yang mengalir kita sebut aja sebagai I3. Kemudian yang di sini kita sebut sebagai I5 gitu ya. Karena ini ada I4, bukan I5. R4 ya, berarti I4. Nah, besarnya I3 pada RB itu dan di R3 itu sama ya. Berarti karena ini seri kan berdasarkan hukum Kirchhoff 1 itu. Nah, untuk itu kita perlu mencari dulu penyederhanaan rangkaian untuk mencari RA RB-nya. Ya, kita coba cari dulu RA RB. Kita lihat bahwa RA ini diapit oleh R1 dan R2 ya. Maka RA itu akan sama dengan R1 dikalikan R2 dibagi dengan siapa? Dibagi dengan jumlah hambatan yang akan kita ganti ini, yaitu R1, R2 dan R5. Kita jumlahkan di sini dibagi R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. Nah, R1 dengan R2 itu sama dengan berapa tadi? R1, R2 itu adalah 10 dan 4 ya. Maka di sini sama dengan 10 ohm dikalikan dengan 4 ohm. Kita bagi dengan R1, 10 ohm dikalikan dengan 4 ohm dikalikan R5-nya adalah 2 ohm. Jadi hasilnya, tambah ya. Nah, ini ditambah. Nah, hasilnya berarti sama dengan berapa? 10 dikalikan 4 kita bagi dengan 16. Nah, ini 16 dengan 4 kan bisa baku coret kan, satuannya omega. Berarti ini kita coret ya 16 dengan 4-nya sama dengan 4, maka 10 dibagi 4 ketemunya adalah 2,5 ohm. Nah, dapat tuh yang RA-nya. Sekarang kita lihat untuk RB ya. RB kita lihat di sini itu diapit oleh siapa? Diapit oleh R1 dan R5. Maka ini akan sama dengan R1 dikalikan R5, pembaginya sama. R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. R1 kali R5. R1-nya tadi berapa ohm? Ya, kita lihat di sini R1 sama dengan 10 ohm, lalu R5-nya sama dengan 2 ohm. Berarti sama dengan 10 ohm dikalikan dengan 2 ohm, pembaginya sama, Ibu langsung tulis saja 16 ohm gitu ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Lalu kita coret lagi nih. Kita coret ini dengan ini. Berarti 8. 8 masih bisa coret lagi dengan 10 ya. Berarti dibagi 2, maka ini ketemu 5/4 omega ya. Nah, tetap dalam pecahan nggak ada masalah. Ini kalau mau tulis 5/2 juga boleh, nggak apa-apa ya. Ini sama dengan 5/2 gitu ya. 5/2 ohm. Nah, sekarang kita cari RC tuh. Cari RC itu berarti RC-nya kita lihat. C di sini itu diapit oleh R2 dengan R5. Maka RC itu sama dengan R2 dikalikan dengan R5, pembaginya sama. Yaitu R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R5. R1 itu R2, bukan R1 ya. R2-nya itu besarnya 4 ohm, R5 2 ohm, berarti sama dengan 4 dikali 2 tuh. Jadi ini 4 ohm dikalikan dengan 2 ohm, kita bagi dengan berapa? 16 ohm ya. Ketemu 8 dibagi 16, maka sama dengan 1/2 ohm atau sama dengan 0,5. Nah, setelah itu kita cari RS1 tuh. RS1
Ini kan sama dengan penggantinya daripada RB dan R3 kan. Maka ini sama dengan RB, kita tambahkan dengan R3 tuh. RB-nya sama dengan berapa tadi? RB 5/4 ya. Atau 1/4 ohm gitu ya. Ditambah dengan R3-nya adalah 3 ohm. Oke, ini berarti ditambah dengan 3 ohm. Maka hasilnya adalah 4/1/4 omega ya. Nah, kemudian kita cari RS2. RS2 di sini berarti sama dengan siapa? Penggantinya RC ditambah dengan R. Kita lihat R4 ya, R4 5 ohm ya. Berarti ini ditambah dengan R4. RC-nya itu adalah 0,5 atau 1/2 ya. Ini ditambah dengan R4-nya tadi berapa? R4 sama dengan 5 ohm ya. Berarti ini ditambah dengan 5 ohm. Ini ohm. Berarti ini sama aja dengan 5/1/2 omega. Nah, setelah itu langkah berikutnya itu adalah kita mencari R paralel ini. R ini itu adalah pengganti dari RS1 dan RS2. Kebetulan cuma ada 2 hambatan yang diparalelkan. Berarti kita bisa menggunakan rumus langsung ya. Maka RP-nya akan sama dengan RS1 dikalikan dengan RS2. Kita bagi dengan RS1 ditambah dengan RS2. RS1-nya itu adalah 4/1/4. Berarti 4,25 ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya. 4,25 Newton dikalikan dengan 5,5 Newton. Kita bagi dengan berapa? 4/1/4 atau 4,25 gitu ya. 4,25 bukan Newton, sorry ya, ohm ya, omega ditambah dengan 5,5 ohm. Nah, sekarang kita mengalihkan ini, boleh dikali dulu atau enggak ada masalah. Jadi 4,25 tetap dikalikan dengan 5,5. Ini dalam ohm, ini kita bagi, ini dijumlah berarti ketemu apa? 9,75 ohm. Itu adalah R paralelnya ya. Ini mau disederhanakan boleh. Ini kan 3 angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, supaya nggak ribet kita kalikan yang 3 angka di belakang koma, berarti kita kali 1000 aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau kali 1000 berarti ini jadi 425 dikalikan dengan 55 ya, ini dibagi dengan 9.750 ini. Nah, ini lebih gampang disederhanakan ya. Nah, omega. Nah, kita coba cari hasilnya sama dengan berapa ya? 425 kali 55 dibagi dengan 9750 ya, 9750. Hasilnya adalah 425 kali 55 dibagi 9750. Oh, bentar ya. 425 kali 55 sama dengan ini per 9750. Wow. Gimana nih? Atau kita mau sederhanakan dulu, nggak apa-apa ya. Kita bagi dengan 25 boleh ya. 25 itu hasilnya adalah 17 ya. Kita coret-coret aja ya, main coret-coret. Ya, ini dicoret, dibagi dengan 25 dulu. Ini hasilnya adalah 17. Oke. Kemudian 9750 kita bagi dengan 25, hasilnya adalah 390 nih. 390. 390 masih bisa lagi dibagi 5 nih ya. Kita bagi 5 lagi berarti sama dengan 78. 78. Yang ini kita bagi 5 berarti ketemu 11 ya. Jadi hasilnya sama dengan 17 kali 11 dibagi dengan 78, ini omega ya. Nah, 17 kali masih bisa dibagi lagi enggak? Enggak bisa ya kayaknya ya. Nggak bisa tuh ya. Oke, berarti kita kali aja 17 kali 11 itu hasilnya adalah 187. 187 dibagi dengan 78 ini dalam ohm ya. Nah, setelah itu berarti kita perlu mencari R total tuh. R total itu akan sama dengan RA kita tambah dengan RP ya. RA-nya tadi sama dengan berapa itu RA? RA ketemu 5/2 atau 2,5 ya, 21/2 tuh. RA adalah 21/2.
ditambah dengan 187, berarti kalau kita ubah menjadi pecahan campuran ya, 2 kali 78 itu adalah 156 ya. 187 kurang 156. 187 kurang 156 itu ketemu 31. Berarti ini sama dengan 2, 31 per 78 ohm ya. Jadi ini 2, 31 per 78 ohm. Ini ohm juga ya. Ini 4. 2 tambah 2 itu adalah 4. Per 78 berarti 78 kita bagi dengan 2 sama dengan 39. 39 per 78 masih ditambah lagi dengan 31 per 78. Ini semuanya dalam omega ya. Maka ini ketemu 4, 39 tambah 31 itu adalah 70. Betul ya? Per 78 ya, ohm. Bisa disederhanakan lagi nih. Berarti 4, 35 per 39 ya. 39 omega. Nah, ini hasil daripada R totalnya. Nah, sekarang setelah kita dapat R totalnya, maka kita perlu mencari I total. I total itu berarti sama aja dengan V dibagi dengan R totalnya. Di mana V-nya adalah sama dengan 10. 10 volt dibagi dengan 4,35 per 39 omega. Nah, kalau udah dapat I total ya, maka kita bisa masukkan ke sini nih. Cari apa namanya? I1-nya kan kita bisa langsung dapat nanti ya. I1-nya caranya cari I1-nya itu dari rangkaian penyederhanaan di sini. Yang masuk ke sini adalah I total nih, ya. Ini ke sini I total. Ini titiknya berarti adalah titik apa? Titik C dengan D. Maka kita perlu mencari VCD-nya dulu ya. Kita cari VCD. Aku akan hapus di sini ya. Kan kita udah dapat tadi tuh. Nah, supaya bisa dipakai lagi ya. Nanti kita maju lagi ya. Oke ya, berarti kita cari sekarang adalah VCD-nya dulu ya. Untuk cari VCD dulu, ini VCD. VCD itu berarti sama dengan I total ya. Kita kalikan dengan RP-nya, R paralelnya. Nah, setelah dapat ini, maka kalian bisa cari I3. Maka untuk cari I3 itu akan sama dengan apa? VCD dibagi dengan RS1. RS1. Kemudian untuk cari I5, I4 sorry ya, bukan I5 tapi I4. I4 ini berarti kalian menggunakan VCD dibagi dengan RS2. Udah ketemu tuh. Jadi kalau I3 dan I4 itu udah ketemu, udah aman. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Nanti kamu cari sendiri ya, bisa ya? Cari sendiri, oke? Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian awal tuh ya. Kita kembali ke rangkaian awal ya. Untuk mencari atau mensubstitusi yang lainnya. Oke, nah, kita kembali lagi ke sini. Sekarang ini Ibu hapus semuanya. Yang jelas nanti kamu hitung dulu I totalnya ya, sama dengan berapa. Nah, nanti coba kalian selesaikan sendiri lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadi yang masuk ke sini itu adalah I total. Ini I kan? I. Kemudian di sini adalah I1. Yang ke sini adalah I2. Lalu yang ke sini adalah I3. Kemudian yang ke sini adalah I4. Ya, I4. Yang ke sini adalah I5. Nah, di cabang ini, ya, cabang apa tadi kita kasih nama? Di sini tadi cabang A ya. A-nya ada di mana tadi ya? C ya, di sini C ya. Di sini A ya. Ini B ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, di titik ini ya, di titik ini di titik A. Ini kan I, ini I1, ini I2 kan. Berarti I ini kan sama dengan I1 ditambah dengan I2. Oke. Nah, berarti berikutnya I1 itu akan sama dengan apa? Sama dengan I dikurangi dengan I2 ya. Nah, sekarang kita lihat di cabang di sini nih. Di cabang di sini itu adalah I1 sama dengan I3 ditambah 5. I1 sama dengan I3 ditambah dengan I5. Ini kita samakan nih, yang ini. Berarti ini I dikurangi dengan I2 sama dengan I3 ditambah dengan I5. Oke? Ya. Nah, I5 itu yang di sini ya.
I3 yang di sini ya. Ini tadi I3 kan kita bisa dapat dari sini nih. I3-nya bisa dapat ya. Nah, habis itu kita lihat juga lagi di sini nih. Lihat lagi di sini di titik ini, di titik B itu adalah I5 ditambah dengan I2 itu sama dengan I4. Nah, ini mau disubstitusikan I2-nya juga boleh atau I5-nya juga boleh. Maka di sini I5 itu berarti akan sama dengan apa? I4 dikurangi dengan I2. Lalu kita masukkan ke sini, ke I5-nya. I dikurangi dengan I2 sama dengan I3. Ditambah dengan I4 dikurangi dengan I2. Nah, I2 ini kan bisa hilang nih. Ya, ini dengan ini hilang ini. Coret. Berarti I3-nya kamu bisa dapat tuh. I3, I4 juga udah dapat. I-nya sama dengan ini ditambah ini ya. Nah, berarti nanti I ini akan sama dengan I3 ditambah dengan I4. Ya, sama dengan I3 ditambah dengan I4. Itu I-nya. Nah, sekarang untuk cari I5-nya kamu bisa menggunakan ini. Berarti nanti kamu bisa dapat tuh. Bisa dapat I1-nya ya. Kalau I5-nya udah dapat, I3-nya udah dapat, maka kamu bisa dapat I1 juga ya. Oke? Seperti itu nanti coba diselesaikan lagi sendiri ya. Kalau masih kurang jelas boleh ditanyakan karena kan ini yang ditanyakan kan pada masing-masing, jadi cari I1, cari I2, cari I3, cari I4 dan juga cari I5. Ini bisa disubstitusi semuanya dari I3 dengan I4 ya, bisa. Nah, seperti itu. Nah, karena ini tuh I itu sama dengan I3 ditambah dengan I4. Jadi I3 dengan I4 ini kan masuk ke titik percabangan D kan. Yang ini tentunya ini adalah I begitu ya. Nah, oke, silahkan bisa dipelajari lebih lanjut ya dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1 ini ya. Oke, dan jembatan Watson. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Selamat siang ya. Nanti kalau cari P-nya, P1 berarti sama dengan apa? I1 kuadrat dikalikan dengan R1. P2-nya nanti kita menggunakan I2 kuadrat dikalikan dengan R2. Kemudian P3 berarti sama dengan I3 kuadrat dikalikan R3. Lalu P4-nya sama aja, berarti I4 kuadrat dikalikan dengan R3. Lalu cari P5 berarti sama dengan apa? I5 kuadrat dikalikan dengan R5 ya, sorry ini R4 ya. Ya, oke ya. Mudah-mudahan bisa jadi berkat ya pembahasan ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.